Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines dari BPVP Sidoarjo. Saya di sini tidak sendiri bersama rekan saya. Saya Selviani dari BPVP Kendari. Nah, di sini kami akan mendiskusikan beberapa hambatan dan penerapan budaya kerja yang berakhlak di lingkungan kerja ASN, serta solusi yang dapat dilakukan. Ya, untuk diskusi ini kita ringkas dengan santai, bergantian agar lebih mudah dipahami. Pembahasan kami mengacu pada 7 nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ya betul. Kita mulai ya. Kalau bicara mengenai delimitation, breaking delimitation, sebenarnya ini dekat banget dengan kondisi kerja kita sehari-hari. Ya, betul. Kalau dikaitkan dengan nilai berakhlak, hambatan itu bukan hanya soal teknis, tapi juga sikap dan pola kerja. Nah, betul. Kalau dari pengamatan saya, di unit kerja saya itu BPVP Kendari, masih terdapat permasalahan pada fasilitas parkir peserta pelatihan. Nah, area parkir itu belum memiliki jalur masuk dan jalur keluar yang jelas, sehingga sering menimbulkan kebingungan, antrean kendaraan, dan ketidaknyamanan bagi peserta saat datang maupun pulang dari kegiatan pelatihan. Ya, menarik sekali ya. Karena kondisi ini memang serupa dengan di balai kita. Persoalan parkir itu bukan hanya masalah yang ada di satu unit kerja ya, tetapi tantangan bersama di lingkungan balai juga. Kemudian dampaknya pun juga akan kondisinya langsung berdampak pada nilai berorientasi pelayanan karena kenyamanan peserta sebagai penerima layanan belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, iya, itu menunjukkan bahwa yang perlu kita benahi itu bukan sekadar lokasi, tetapi pola pengelolaan fasilitasnya juga. Ya, karena diskusi ini kita harusnya menyusun standar pengelolaan parkir yang jelas dan sederhana ya, seperti penetapan jalur masuk dan keluar, rambu arah, serta pengaturan pada jam sibuk, gitu. Nah, dengan penataan itu saya juga penata itu harus kendaraan menjadi lebih tertib. Konflik bisa dikurangi dan kenyamanan peserta sebagai penerima layanan masyarakat dapat meningkat juga. Ya. Selain dari sisi pelayanan juga, saya juga melihat adanya permasalahan yang ada dinilai akuntabel, yaitu pencatatan aset maupun logistik yang dilakukan secara manual dan tidak real time. Benar juga sih. Manajemen logistik yang masih manual itu membuat kontrol stok bahan pelatihan kurang optimal. Nah, akibatnya itu sering terjadi keterlambatan. Ini pengadaan yang akhirnya mengganggu jadwal praktik peserta pelatihan. Nah, sejujurnya di balai kami itu juga masih manual, Mbak. Oh ya, sebenarnya ya sama berarti ya permasalahannya. Harusnya dengan adanya seperti ini, yang menjadi solusi yaitu kita digitalisasi ya proses pelayanan dan pencatatan agar pengelolaan fasilitas dan logistik itu menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, menyambung pembahasan tadi dari sisi kompeten dan adaptif nih, hambatan yang sering muncul itu adanya gap kemampuan antara pegawai, terutama dalam menghadapi sistem atau pola kerja baru, Mbak. Ya, harusnya dengan kayak gitu kita harus saling bekerja sama, tidak saling menyalahkan, kemudian membangun budaya kerja bersama dan saling mendampingi antar rekan kerja. Jadi dengan pendampingan itu pegawai itu bisa lebih adaptif dan kompetensi ke seluruh tim yang ikut pelayanan juga. Nah, betul sih ya. Nah, kalau dari sisi harmonis, saya melihat masih ada kondisi di mana beban kerja menumpuk pada orang tertentu. Selain itu, komunikasi antar kerja juga belum sepenuhnya terbuka. Iya, karena kondisi tersebut juga bisa menimbulkan rasa tidak adil ya Mbak ya, dan mempengaruhi suasana kerja sehingga kerja tim menjadi kurang harmonis menurut saya. Betul sekali. Nah, dari sisi loyal. Nah, loyal itu adalah ketika kita menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan unit pribadi.
Permasalahan yang sering muncul itu di balai ketika masih ada pegawai yang mengutamakan urusan pribadi dibanding apa ya? Pribadi di jam kerja dan kurang disiplin terhadap tugas. Ya, kalau kita sudah sebagai ASN pun juga kita harusnya menempatkan kepentingan organisasi ya di atas kepentingan pribadi kita. Seharusnya seperti itu sih, karena kita sudah menjadi seorang ASN. Nah, betul. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah dengan membagi beban kerja secara lebih adil, membangun komunikasi yang terbuka, serta menumbuhkan kesadaran untuk mendahulukan kepentingan organisasi melalui kedisiplinan dan komitmen bersama. Gitu nggak sih, Mbak? Ya. Tapi mungkin sebagai tambahan ya, dari nilai kolaboratifnya itu saya melihat masih ada tantangan di lingkungan balai ya, di mana kerja sama seringkali masih terbatas di unit-unit masing-masing sih, Mbak. Iya. Padahal tantangan pekerjaan sekarang tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri atau satu unit saja ya. Itu kan berkesinambungan, tersinkronisasi gitu nggak sih? Iya, kalau unit berjalan sendiri, pekerjaan yang menjadi lambat dan kurang maksimal hasilnya. Betul. Nah, karena itu yang perlu dilakukan itu dengan membangun sinergi lintas unit, memperkuat koordinasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi kalau kita simpulkan ini, hambatan utama dalam penerapan budaya kerja berakhlak ini masih berasal dari sistem kerja yang belum optimal dan pola pikir yang belum sepenuhnya adaptif. Begitu. Nah, solusinya itu penataan pelayanan yang lebih baik, digitalisasi proses kerja, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan komunikasi yang harmonis dan loyalitas terhadap tujuan organisasi. Ya, dengan menerapkan nilai berakhlak secara konsisten dan membangun kolaborasi lintas unit, kami bisa mendobrak batasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti itu. Betul. Oke, sekian diskusi kami mengenai nilai berakhlak. Mungkin itu saja dari kami. Saya Selviani dan teman saya Aryan Inastasia Safitri. Sekian. Mohon undur diri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.